Bab 711, Bab 258, Ledakan Energi Spiritual di Pulau Terapung, Manusia dan Iblis, bertarung sampai mati tanpa mundur. Minta tiket bulanan, garis bawah 2, sebelumnya, rawa binatang tak bernyawa seperti gurun. Namun, hampir seketika, sebuah oasis besar terbentuk, membuatnya mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya konsentrasi kekuatan spiritual setelah letusan. Yang paling membuat mereka bersemangat adalah atribut kekuatan spiritual saat ini, itu tak terlukiskan dan tidak jelas, tetapi apakah mereka adalah kultivator manusia atau anggota klan iblis, mereka semua sangat gembira. Jika bukan karena rasa krisis yang melekat di hati mereka, mereka mungkin tidak dapat menahan keinginan untuk duduk dan berkultivasi segera. Namun, mereka tidak dapat berkultivasi sekarang karena mereka masih di medan perang. Sampai pertempuran berakhir, bagaimana mungkin mereka dapat berkultivasi dengan damai? Untuk sementara waktu, orang-orang memiliki perasaan yang rumit. Para kultivator dengan rakus menyerap kekuatan spiritual yang meletus dari rawa binatang saat mereka bernapas, sementara pilar kekuatan spiritual campuran juga menghilang. Namun, gelombang kekuatan spiritual terus berlanjut tanpa henti. Para leluhur klan iblis sudah berhenti bergerak. Pada saat ini, ekspresi Hu Fei berubah saat dia melihat transformasi di rawa binatang, dan sebuah adegan baru tampak muncul di benaknya. Tanpa ragu, Hu Fei segera mengangkat tangannya untuk menghentikan leluhur klan iblis lainnya agar tidak terus membunuh. Semuanya, pegang tangan kalian untuk saat ini. Mari kita segera rencanakan dan bawa semua prajurit dari dunia bawah tanah ke dunia permukaan. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh mereka lewatkan. Mendengar kata-kata Hu Fei, para leluhur klan iblis lainnya tentu saja penuh dengan keraguan. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat Hu Fei yang menyebabkan perubahan seperti itu dalam dirinya. Namun saat ini, tidak ada leluhur klan iblis yang bertanya apapun. Selama mereka masih mempercayai Hu Fei, mereka akan menjalankan rencananya dengan tekun. Baiklah, setelah berdiskusi sederhana, salah satu leluhur klan iblis dipilih untuk langsung pergi ke dunia bawah tanah. Leluhur klan iblis yang tersisa mengikuti Hu Fei, menyiapkan tindakan perlindungan dan memperluas wilayah mereka di rawa binatang. Ketika para prajurit suku iblis tiba di dunia permukaan, mereka tidak boleh diganggu. Mengenai apakah mereka membuang-buang waktu atau tidak, mereka tidak punya pikiran untuk memikirkannya, dan para kultivator manusia untuk sementara waktu diampuni. Dalam waktu tunggu ini, leluhur klan iblis juga tidak membuang-buang waktu. Berkultivasi. Penghentian tiba-tiba leluhur klan iblis dan kultivasi mereka secara alami terdeteksi oleh para kultivator manusia. Tidak peduli kekuatan manusia mana, mereka tidak bisa menahan napas lega ketika mereka melihat ini. Lagi pula, siapa yang ingin melewatkan kesempatan ini? Apa yang disebut jalan bakat zaman keemasan, bagaimanapun juga, adalah setumpuk kesempatan, dan pemenang akhirnya akan mengambil semuanya, bukan? Namun, Zhou Tian dan Feng Yuan tidak sepenuhnya lengah. Mereka tidak sepenuhnya rileks sampai mereka mencapai oasis hijau subur yang jauh dari leluhur klan iblis. Selanjutnya, mereka akan diam-diam bersembunyi dan berkultivasi. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa semakin besar oasis di rawa binatang, semakin kaya kekuatan spiritual di wilayahnya. Setelah mengolah dan mengoperasikan kekuatan spiritual mereka, ketika mereka membuka mata, mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, kekuatan spiritual rawa binatang sama kayanya dengan kekuatan dinasti abadi, dan bahkan mengandung beberapa elemen yang tidak diketahui yang tercampur di dalamnya, memungkinkan mereka merasakan kehadiran berbagai hal saat berkultivasi. Bagaimanapun, apakah itu daging mereka atau roh primordial, kekuatan spiritual rawa binatang ini dapat memelihara keduanya, menghemat waktu dalam menempa tubuh mereka dan memurnikan jiwa mereka. Itu memang kesempatan besar di zaman keemasan. Setelah berkultivasi, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran bahkan lebih tercengang. Teknik mereka condong ke arah teknik kuno, membuat kekuatan indera ketuhanan mereka lebih lemah daripada metode kultivasi modern. Namun, di bawah irigasi kekuatan spiritual rawa binatang, pertumbuhan indera ketuhanan mereka sama sekali tidak kalah, menjadikan ini peluang terbaik bagi kekuatan mereka untuk meningkat pesat. Terlepas dari keterkejutan para pembudidaya manusia, pada saat ini, ras iblis adalah yang paling diuntungkan dari letusan kekuatan spiritual. Di bawah komando leluhur iblis, keluarga besar ras iblis bawah tanah juga bertindak cepat. Untuk pertama kalinya,
mereka membawa semua anggota mereka ke dunia permukaan rawa binatang. Ketika keluarga klan iblis bawah tanah melihat dunia oasis, mereka tidak bisa tidak tercengang. Ini benar-benar berbeda dari dunia permukaan yang mereka lihat selama upacara kedewasaan mereka. Itulah yang terjadi pada keluarga iblis besar, apalagi klan iblis biasa. Mereka awalnya masih tenggelam dalam keheranan akan keberadaan dunia permukaan. Tetapi sekarang, setelah melihat oasis dan menghirup kekuatan spiritual, mereka tidak bisa lagi bergerak maju. Berkultivasi cepat. Sebelum leluhur klan iblis dapat memberi perintah, semua anggota klan iblis sudah tahu bahwa kesempatan besar telah tiba. Keraguan dalam hati mereka tentang keberadaan dunia permukaan untuk sementara dikesampingkan. Reaksi pertama dari semua klan iblis adalah berkultivasi, karena hanya pertumbuhan kekuatan sejati yang layak bagi mereka. Terlebih lagi, dengan munculnya leluhur iblis untuk meyakinkan mereka, mereka dengan cepat tidak memiliki pertanyaan lagi. Hasilnya, seluruh rawa binatang yang penuh bekas luka pertempuran menjadi tenang dalam sekejap, dengan manusia dan iblis memanfaatkan kesempatan untuk berkultivasi sebanyak mungkin. Namun, Liang Seng tidak akan membiarkan mereka tumbuh dengan damai. Dia bukan orang yang murah hati yang akan memberi mereka kesempatan begitu saja. Namun sekarang bukan saatnya untuk memperketat jaring, dia masih perlu memberi mereka waktu. Lebih baik membiarkan ras manusia dan iblis enggan meninggalkan lingkungan kultivasi saat ini. Jadi, 3 hari kemudian, guntur meledak. Hu Fei membuka matanya saat guntur meledak. Merasa gelisah, seolah-olah dia telah menerima firasat dari langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya dan buru-buru memanggil leluhur iblis lainnya tanpa membuang waktu lagi. Apa, langit dan bumi telah merasakan konflik antara manusia dan iblis? Setelah mendengar penjelasan tentang pemanggilan Hu Fei, hati semua leluhur iblis tidak bisa menahan perasaan gembira. Setelah munculnya ras manusia, ras iblis telah lama ditinggalkan oleh langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perebutan peluang langit dan bumi? Kita harus berpartisipasi. Bahkan jika kita mati, klan iblis kita harus ambil bagian. Tidak mengherankan bahwa leluhur iblis begitu gelisah, terutama karena klan iblis sangat menginginkan pengakuan dari surga dan bumi, dan mereka ingin kembali ke dunia. Selain itu, kekuatan klan manusia yang memasuki rawa binatang hanya rata-rata, paling banyak mencapai alam kemunculan jiwa transformasi keilahian. Prajurit mereka bukannya tanpa ahli kaisar iblis. Selain itu, iblis tak tertandingi di level yang sama. Jadi, bagaimana kita harus bertarung? Semua mata leluhur iblis berbinar saat mereka melihat Hu Fei. Hu Fei tidak membuat mereka tetap tegang, kita akan pergi ke sana. Itu adalah lokasi pertempuran takdir surgawi. Bagus. Setelah beberapa saat, para ahli dari semua keluarga iblis utama dipanggil oleh leluhur iblis dan menuju ke lokasi di mana Hu Fei merasakan kompetisi besar akan dimulai. Sedangkan untuk pihak klan manusia, situasinya bahkan lebih sederhana. Liang Seng menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk memalsukan respons surgawi, membuat setiap kultivator manusia percaya bahwa ini adalah jalur penting untuk kompetisi dinasti abadi. Jadi, mereka tidak memiliki perlawanan. Untuk beberapa saat, atmosfer menjadi tegang. Pada saat ini, siapa di antara mereka yang melawan klan iblis yang akan mundur? Selain itu, leluhur kaisar iblis tidak dapat mengambil tindakan, jadi mengapa mereka takut? Semua kultivator manusia sangat gembira, dan mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan, juga tidak memiliki niat untuk berkomunikasi dengan dunia dinasti abadi di luar rawa binatang. Bahkan kultivator garis keturunan mencari kebenaran telah lupa untuk terhubung dengan dunia luar, yang secara alami disebabkan oleh manipulasi Liang Seng. Jika tidak, setiap kultivator manusia yang rasional akan tahu untuk berkonsultasi dengan pendapat dari belakang. Liang Seng sangat puas dengan ini saat drama besarnya akhirnya dimulai. Dengan demikian, baik klan manusia maupun klan iblis tiba di lokasi yang ditentukan pada waktu yang hampir bersamaan. Tanpa disadari, ada banyak pulau terapung di langit di atas area tersebut. Ini adalah arena yang diatur oleh Liang Seng. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama yang dapat memulai kontes, dan begitu arena diaktifkan, akan ada penghalang untuk mencegah kecelakaan dari dunia luar. Namun, pada awalnya, para kultivator manusia tidak mengambil tindakan gegabah. Mereka memilih untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Namun klan iblis, yang diberitahu oleh Hu Fei,
tidak lagi ragu-ragu. Ini adalah kesempatan mereka untuk kembali ke dunia, dan mereka tidak boleh melewatkannya. Bahkan jika mereka mati, mereka harus berjuang demi nasib klan mereka. Melihat para iblis mengambil inisiatif untuk memasuki arena, pulau-pulau terapung menyala satu persatu dalam sekejap, dan ribuan iblis menaiki pulau-pulau terapung dalam waktu singkat. Alam kultivasi mereka berkisar dari alam jiwa baru lahir hingga alam jiwa yang muncul. Para kultivator manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat untuk bergerak. Melihat tanggapan bawahan mereka, Feng Yuan tidak lagi menghentikan mereka untuk ingin memasuki arena. Bagaimanapun, tidak perlu mundur saat bertarung melawan klan iblis. Jadi, dengan izin Feng Yuan, para kultivator kota Kekaisaran Dinasti Abadi Kemenangan Timur tidak lagi ragu-ragu dan memilih pulau-pulau terapung yang sesuai dengan alam kultivasi mereka, dengan cepat memilih lawan mereka. Namun, mereka hanyalah sebagian dari kultivator manusia dan tidak dapat menempati semua arena. Baik kultivator silsilah mencari kebenaran maupun biksu dinasti abadi ekstraterestrial tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk berkompetisi. Ledakan kultivasi energi spiritual sebelumnya telah memberi mereka sedikit rasa manis, dan hambatan kultivasi yang telah berlangsung lama tampaknya telah melihat sekilas terobosan. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan menyerah? Ini adalah peluang bakat, dan mereka tidak boleh melewatkan kesempatan apapun. Segera, saat lawan dipilih, satu persatu, pulau-pulau terapung ditutup, dan iblis serta kultivator manusia di darat yang selangkah lebih lambat tidak lagi mengambil tindakan lain, semuanya menatap arena Pulau Langit dengan tenang. Siapapun yang naik ke arena memiliki alasan untuk tidak kalah, untuk diri mereka sendiri dan untuk ras mereka, sebab dan akibat antara klan manusia dan klan iblis telah lama ditentukan sebelumnya. Bagi iblis yang berharap untuk kembali ke dunia, ini adalah kesempatan besar pertama mereka di jalan bakat sejak dibukanya kompetisi dinasti abadi untuk kultivator manusia. Mungkin kali ini, naik ke surga dalam satu langkah bukanlah hal yang mustahil, meningkatkan fondasi mereka untuk talent road yang akan datang. Setelah para iblis melangkah ke arena Pulau Langit, mereka tidak mau dan tidak mampu untuk kalah, karena ini bukan lagi masalah pribadi. Sejak malapetaka besar menimpa para iblis, leluhur iblis telah merasa gelisah di hati mereka. Namun, mereka percaya bahwa selalu ada secercah harapan. Kali ini adalah surga dan bumi yang memberi mereka kesempatan untuk hidup. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak tahu kapan klan iblis akan memiliki kesempatan lain untuk bangkit kembali. Demi klan iblis, mereka akan bertarung sampai mati tanpa mundur. Rawa binatang, arena terapung. Pada saat ini, pertempuran di arena menentukan hidup dan mati. Bahkan jika satu pihak telah dikalahkan, jika mereka belum mati, penghalang arena masih ada. Aturan ini membuat semua orang mengerti kekejaman arena Pulau Terapung, hanya kematian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kontes arena. Setelah mengetahui aturan ini, baik petarung klan iblis maupun klan manusia di arena memiliki tatapan membunuh di mata mereka. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam setiap gerakan yang mereka lakukan setelah penyelidikan awal. Itu adalah kamu mati, atau aku hidup. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, seorang kultivator meninggal di salah satu arena, dan arena Pulau Terapung yang sesuai bersinar terang. Sebelum pemenang bisa bereaksi, gelombang energi spiritual langsung memasuki tubuh pemenang, dan arena Pulau Terapung segera bangkit untuk menandakan kemenangan dan kekalahan. Yang kalah, atau yang meninggal, tubuhnya jatuh dari arena dan mendarat di tanah rawa binatang. Satu kemenangan, satu kekalahan, dengan hasil yang sama sekali berbeda. Di bawah aliran besar energi spiritual, pemenang hanya bisa duduk bersila di arena dengan wajah merah dan berkultivasi untuk mencerna energi yang melonjak di dalam tubuh mereka. Kegembiraan di wajah pemenang tidak bisa disembunyikan. Hadiah untuk pemenang arena terapung ini terlalu mencolok. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali, ditampilkan secara terang-terangan di depan semua orang. Pemenang mengambil semuanya, karena sudah ada preseden, kontes arena lainnya menjadi lebih berdarah. Ini bukan arena, melainkan platform pembantaian yang sah. Mata semua orang merah. Karena mereka memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali hidup dan mati sudah ditakdirkan, dan keberuntungan ada di surga. Itu tidak lebih dari pertarungan yang putus asa. Pada saat ini, para kultivator yang telah memasuki arena, baik dari klan manusia atau klan iblis, telah memperoleh wawasan ini, dan pertempuran menjadi lebih intens. Di darat,
mereka yang terlambat selangkah untuk memasuki arena dari klan manusia dan iblis juga merasa cemas di dalam hati mereka. Mereka menemukan bahwa arena penentu kemenangan dan kekalahan tidak langsung terbuka setelah kontes berakhir, tetapi menunggu hingga pemenang menyerap energi spiritual sebelum terbuka lagi. Apa artinya ini? Artinya secara teoritis, semakin banyak Anda menang, semakin kuat kekuatan tempur pemenangnya. Jika yang lain lambat, mereka mungkin tertinggal selangkah demi selangkah. Rangsangan ini membuat anggota klan manusia dan klan iblis yang belum memasuki arena menyesal. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan ragu-ragu. Sekarang, mereka telah kehilangan kesempatan. Seiring berjalannya waktu, dan emosi memuncak, pemenang ditentukan satu demi satu di arena terapung, dan mayat-mayat jatuh dari langit. Ada kultivator klan iblis dan klan manusia di antara yang tewas, tetapi hanya ada satu hasil untuk semuanya, kematian, tanpa ada satupun pecundang yang selamat. Mayat-mayat yang jatuh ini mendarat di rawa binatang dan menjadi tulang kering dalam waktu singkat, karena darah dan esensi daging mereka langsung dijarah oleh keberadaan yang tidak dikenal. Saat angin bertiup, mereka menghilang menjadi asap dan lenyap, tidak meninggalkan jejak di dunia. Melihat situasi ini, leluhur iblis dan Feng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan wajah mereka. Bagaimana mereka bisa melupakan banyak peti mati batu yang muncul setelah pembantaian di rawa binatang sebelumnya? Jika tidak ada yang salah, darah dan esensi daging para pecundang ini akan diserap oleh peti mati batu, seperti terakhir kali, menjadi nutrisi bagi peti mati. Kemungkinan besar mata air kuno di oasis rawa binatang kuno akan terisi penuh. Memikirkan hal ini, klan iblis dan manusia yang mengetahui sebagian kebenaran menyipitkan mata dan tetap diam. Namun, bahkan jika mereka menebak kebenarannya, tidak ada dari mereka yang akan meninggalkan peluang yang ditawarkan oleh arena terapung saat ini. Jadi mereka hanya bisa mengesampingkan kegelisahan mereka dan terus menyaksikan situasi yang berkembang. Tidak lama kemudian, kultivator, yang pertama kali menang dan membunuh lawannya di arena terapung, membuka matanya dan keluar dari kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, penghalang di atas arena terapung juga menghilang seketika. Dengan kata lain, penghalang pelindung belum menghilang, itu hanya menunjukkan bahwa babak kontes berikutnya dapat dimulai. Selama para kultivator memenuhi persyaratan, mereka dapat memulai tantangan. Bagaimana mungkin para kultivator yang sudah siap kali ini kehilangan kesempatan mereka? Namun, arena hanya dapat menampung sedikit peserta. Begitu ada yang bergerak lebih cepat dari mereka, yang lain hanya bisa menunggu tanpa daya. Untungnya, setelah kontes arena pertama berakhir, akan ada yang kedua, dan yang lainnya akan mengikutinya. Tidak lama kemudian, arena baru mengangkat penghalang pertahanan mereka. Namun, dibandingkan dengan jumlah kultivator yang sangat banyak, arena terapung masih kurang. Hanya kultivator luar biasa dari alam yang sama yang dapat berhasil memasuki arena kontes. Karena mereka berani memasuki kontes arena, mereka sudah siap untuk menentukan keunggulan dan hidup atau mati mereka. Maka, dalam waktu singkat, babak pertempuran brutal hidup dan mati lainnya dimulai. Adegan ini membuat semua orang yang hadir, baik kultivator klan iblis maupun klan manusia, merasa terharu dan mendesah dalam hati. Sekarang, konflik antara kaum terpilih zaman keemasan di rawa binatang benar-benar pantas. Untuk memperjuangkan kesempatan, seseorang harus menghadapi pertumpahan darah yang begitu ekstrim. Sementara itu, Liang Sheng, yang diam-diam mengendalikan segalanya, sebenarnya sangat tenang, tanpa gejolak emosi apapun. Dia menatap tanah yang berlumuran darah dan tidak bisa menahan perasaan antisipasi. Kali ini, Liang Sheng memiliki rencana yang lengkap, tetapi semuanya tidak boleh terburu-buru. Semuanya perlu berjalan perlahan. Binatang iblis yang dibantai oleh kultivator manusia sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Bagaimanapun, wilayah mereka rendah, dan meskipun jumlah mereka banyak, mereka mungkin belum tentu memenuhi persyaratan agar rahasia oasis rawa binatang kuno muncul kemudian lanjutkan pembantaian sampai ada cukup darah dan saripati daging. Peti mati batu yang padat pasti akan muncul kembali. Semua ini karena keserakahan. Jika para kultivator ini tidak serakah, mengapa mereka begitu bersemangat datang ke rawa binatang? Jadi apakah hasilnya baik atau buruk? Semuanya tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Liang Sheng hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Melihat bahwa tatanan di permukaan rawa binatang berjalan lancar sesuai rencana Liang Sheng, dan sekarang ada terlalu banyak klan manusia dan iblis,
dia ingin melihat hasil akhirnya, itu masih akan memakan waktu lama. Jadi Liang Seng berpikir sejenak dan memiliki pengaturan lain di dalam hatinya. Pada saat ini tinggal di dunia permukaan untuk menyaksikan konflik arena hanyalah membuang-buang waktu. Dia lebih suka pergi ke tanah rahasia leluhur iblis terlebih dahulu dan memikirkan gerakan di pihak Zhou Shen. Liang Seng kini lebih mengkhawatirkan hal itu. Ia kini memiliki firasat bahwa alam rahasia ras iblis akan memberinya kejutan besar. Mengenai arena ini, ia masih butuh waktu untuk melihat hasilnya. Ia tentu saja mempertimbangkan untung ruginya dan membuat pilihan. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya menghilang dalam sekejap, dan tak seorang pun menyadari keberadaannya. Tanah suci, ruang yang tak dikenal. Pada saat ini di puncak gunung, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke tengah bermain catur, tetapi ekspresi mereka berdua tampak sedikit linglung. Perwakilan Tanah Suci yang baru diangkat yang bertanggung jawab atas wilayah dinasti abadi kemenangan timur telah mengirimkan surat, merinci situasi terkini. Pada saat ini, bahkan Master Heavenly Fate dan yang lainnya tidak dapat memahami situasi di dinasti abadi kemenangan timur, dan mereka masih ragu-ragu untuk saat ini. Bagaimanapun, kultivator independen bajingan Zizai itu telah mulai mengacaukan situasi, jadi di dunia dinasti abadi, tak seorang pun dapat menghentikannya. Namun, untungnya rahasia surgawi dari dinasti abadi kemenangan timur masih belum jelas di bawah campur tangan kultivator independen, tetapi rahasia surgawi dan ketertiban secara keseluruhan belum terganggu. Ini menunjukkan bahwa kultivator independen Zizai masih agak waras dan belum bertindak terlalu jauh, yang memengaruhi kompetisi dinasti abadi ini. Teman Taois Master Heavenly Fate, karena semuanya sudah seperti ini, haruskah kita membiarkan kultivator independen Zizai mengamuk? Master Heavenly Fate menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia sebenarnya tidak melanggar aturan kompetisi dinasti abadi, dia hanya berjalan di atas tali sesuai aturan. Dalam kasus ini, kita tidak punya alasan untuk campur tangan, dan tidak baik untuk ikut campur. Jika kita memprovokasi dia dan terjebak oleh permen lengket ini, kita tidak akan memiliki hari-hari yang baik di masa depan. Mengatakan ini, Master Heavenly Luke tidak bisa menahan senyum pahit di wajahnya. Mereka berdua sebenarnya cukup terganggu oleh kultivator independen itu. Jika bukan karena cara mereka di masa lalu, jadi mereka memanfaatkannya, membiarkannya berjudi dan kalah, memaksanya meninggalkan Tanah Suci selama 10.000 tahun, mereka mungkin tidak akan memiliki waktu luang untuk bermain catur sekarang. Jadi mereka benar-benar tidak ingin memprovokasi petarung yang tak kenal takut ini, tetapi setelah memikirkannya, Master Heavenly Luke masih membuka mulutnya dan berkata, jangan ganggu dia untuk saat ini. Situasi di Beast Swamp di East Victory Immortal Dynasty tampaknya agak mencurigakan. Jelas bahwa seseorang memanipulasi di belakang layar. Meskipun tampaknya sesuai dengan aturan dan di dalam wilayah, saya selalu merasa ada yang salah di hati saya. Di masa lalu, pria tua biasa ini biasa bertindak atas dasar sifatnya sendiri, tetapi ada jejak yang harus diikuti. Tetapi sekarang saya benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zizai. Master Heavenly Fate juga sangat setuju tetapi tetap memutuskan untuk berhati-hati karena rahasia surgawi masih terkendali. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Jika kultivator independen Zizai ingin mengacaukan kompetisi ini, mengapa repot-repot? Saya berasumsi keanehannya baru-baru ini hanya untuk melatih muridnya. Gerbang bebas selalu seperti ini, sombong dan mendominasi, tetapi itu bisa dimengerti. Namun, bagaimanapun juga, Dao Surgawi itu konstan. Gerbang bebas selalu menjadi yang terbaik dalam mengeksploitasi celah Dao Surgawi, jadi mereka masih tidak bermoral hingga hari ini. Untungnya, garis keturunan mereka tahu prioritas dan tidak akan bertindak terlalu jauh. Jadi meskipun gerbang bebas hanya memiliki satu jalur transmisi dan tidak menerima banyak murid, itu masih dapat diwariskan hingga hari ini. Karena lelaki tua biasa ini melakukan semua ini hanya untuk satu murid, mari kita tahan saja untuk saat ini, selama itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Apa yang kamu katakan itu benar, tetapi jika kekacauan di rawa binatang berlanjut, saya khawatir beberapa hal akan muncul ke permukaan, menyebabkan lebih banyak masalah. Apakah kita benar-benar tidak akan campur tangan kali ini? Master Heavenly Luke masih khawatir hal ini akan memengaruhi situasi secara keseluruhan karena dia selalu percaya pada keterikatan fortune. Namun Master Heavenly Fate memikirkannya dan masih percaya mereka tidak dapat mengambil tindakan untuk sementara waktu.
Lupakan saja, karena kita sudah membuka talent road, kita tidak bisa ikut campur. Namun, kekhawatiranmu tidaklah tidak masuk akal, jadi mengapa kita tidak mempercepat saja proses kompetisi besar? Ketika perubahan besar terjadi di Beast Swamp, biarkan semua talenta dunia berkumpul bersama. Ini juga akan layak disebut Golden Era. Master Heavenly Luke menganggap saran ini bagus, tetapi dia punya kekhawatiran lain. Namun, dengan pendekatan ini, akan ada lebih banyak korban di masa depan. Tingkat korban di setiap Golden Era mungkin tidak ada bandingannya. Apakah ini benar-benar sepadan? Ini bukan lagi pertanyaan apakah ini sepadan atau tidak. Korban tidak penting. Yang penting adalah bahwa Heavenly Fate dan Heavenly Luke telah berjuang selama puluhan juta tahun tanpa hasil apapun. Sekarang dengan lebih banyak variabel, itu mungkin menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan. Mendengar ini, wajah Master Heavenly Luke sedikit berubah, dan dia menatap Master Heavenly Fate untuk waktu yang lama sebelum mengembuskan beberapa patah kata. Apa yang kamu lakukan sebenarnya adalah meminum racun untuk memuaskan dahagamu. Ini disebut mencari perubahan. Karena aturan langit dan bumi mengizinkan kultivator independen Zizai untuk bertindak gegabah, tidak akan melanggar aturan dasar jika saya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jadi ini hanya memanfaatkan situasi. Apakah kamu tidak takut masalah yang tak terduga dengan langkah sebesar itu? Kamu tampak sedikit tidak sabar. Setelah mendengar ini, Master Heavenly Fate terdiam beberapa saat dan tidak menjawab. Dia meletakkan bidak lain di papan catur sebelum akhirnya berbicara dengan nada santai. Sebenarnya, membiarkan lelaki tua biasa dari kultivator independen Zizai itu ikut campur dalam urusan mungkin merupakan hal yang baik. Jika tidak, hasil dari setiap Golden Era akan selalu sangat mirip. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang menarik. Lagi pula, jangan khawatir. Dengan kamu dan aku di sini, seluruh situasi tidak akan lepas dari kendali kita. Sebaliknya, sudah waktunya persaingan antara Heavenly Fate dan Heavenly Luke membuahkan hasil. Sepertinya Master Heavenly Luke yakin dengan kata-kata Master Heavenly Fate dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Kuharap ini akan menjadi akhir yang baik, kalau begitu. Kota abadi umur panjang, rumah besar Liang Seng. Pada saat ini, kultivator independen Zizai sedang berbaring di kursi santai, tiba-tiba mendongak. Merasakan beberapa rahasia surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa kedua lelaki tua yang tidak bisa mati dari tanah suci itu benar-benar akan menyetujui tindakannya sebelumnya. Ini mengejutkannya yang telah bersiap untuk melawan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah dia tertawa terbahak-bahak. Lelaki tua yang tidak bisa mati, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, muridku bisa. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, mengikuti pengaturan muridnya sendiri, di awalnya berjalan di atas tali yang kencang, tetapi dua Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke tidak dapat berbuat apa-apa dan harus mengakui kekalahan. Dengan pemikiran ini, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil anggur berkualitas yang diserahkan oleh Huang Yifan dan menyesapnya dengan nikmat. Itu sangat menyegarkan. Dalam kebahagiaannya, bahkan Taois tua yang telah melapor ke Tanah Suci, dia tidak peduli. Bagaimanapun, ini dihitung sebagai pertama kalinya Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke sama-sama kalah. Jadi, dia sama sekali tidak peduli dengan pemuda perwakilan Tanah Suci ini. Begitu suasana hatinya tenang, kultivator independen Zizai ingin melihat di mana muridnya sekarang berada di rawa binatang dan seperti apa situasinya. Namun, tangannya tiba-tiba berhenti. Tidak tahu apakah itu adalah dua master surgawi takdir yang tidak pernah mati yang ingin membalas dendam atas kekalahan mereka baru-baru ini. Rahasia surgawi telah menjadi kacau lagi, jadi bahkan kultivator independen Zizai tidak dapat melihat sedikit pun rahasia rawa binatang. Lupakan saja, tidak ada gunanya mencoba bersikap tidak bersalah setelah mendapatkan keuntungan. Selama muridnya tidak dalam bahaya besar, tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Sejak zaman kuno, ketika gerbang bebas muncul, ada metode khusus. Selama seorang kultivator yang mempraktikkan metode bebas menghadapi bahaya, orang lain akan segera mengetahuinya. Ini juga alasan mengapa gerbang Zizai transmisi tunggal tidak pernah memutuskan garis keturunannya. Dengan mengingat hal ini, kultivator independen Zizai meyakinkan dirinya sendiri sambil dengan sabar menunggu hasilnya.
Karena tidak ada informasi bahaya yang datang dari muridnya saat ini dan bagaimana bahkan dua lelaki tua abadi dari Tanah Suci telah menderita kerugian sesuai dengan rencana muridnya, siapa lagi yang bisa membuat muridnya menderita? Tidak memperhitungkan orang lain seharusnya membuat mereka bersyukur. Saat ini, kultivator independen Zizai penuh percaya diri dengan strategi muridnya. Dengan mengingat hal ini, dia melirik rawa binatang yang sangat mematikan, yang telah dipenuhi dengan ki merah darah, membuat orang merasa mual. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal kali ini? Namun sekarang adalah era pertikaian besar, bagaimana mungkin tidak ada kematian? Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, alam kultivasi mereka yang meninggal akan menjadi semakin tinggi. Lebih jauh lagi, sejak Master Heavenly Fate memutuskan untuk mempercepat prosesnya, rahasia surgawi telah berubah, dan akhir dari Talon Road tampaknya mungkin terletak di rawa binatang sekarang. Di masa depan, dengan kedatangan semua talenta dunia, tempat ini pasti akan penuh dengan pertumpahan darah dan banyak anak berbakat akan jatuh di sini sebagai akibatnya. Karena ini masalahnya, biarkan saja. Jika ada bahaya, aku akan melindungi satu-satunya muridku rawa binatang. Dunia bawah tanah, tanah rahasia leluhur iblis. Pembunuh peti batu yang melayang di udara tidak melakukan satu gerakan pun. Liang Sheng tidak tahu bagaimana situasi Zhou Shen saat ini, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia hanya menyembunyikan kinya dan bersembunyi di dekatnya. Sebelum dia menyiapkan rencana ini, dia telah menghitung jutaan hasil di bawah hukum sebab akibat, dan hasil akhirnya sebagian besar serupa. Adapun Zhou Shen yang secara tidak sengaja memasuki tanah rahasia leluhur iblis, itu juga membuat Liang Sheng sedikit lebih berharap. Mungkin informasi yang hilang dari mural leluhur iblis akan dijawab oleh Zhou Shen. Pada saat ini, setelah arena terapung muncul, rahasia surgawi berubah lagi, dan akhir dari jalur bakat era pertikaian besar ini telah mendarat di rawa binatang. Dalam keadaan seperti itu, para kultivator yang lebih berbakat pasti akan memasuki rawa binatang, dan karena semakin banyak dari mereka yang terluka atau terbunuh. Dia tidak bisa tidak memikirkan pemandangan mengerikan dari peti mati batu padat yang muncul setelah oasis kuno muncul sebelumnya. Pada saat ini, setelah menerobos alam pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan, Liang Sheng tidak lagi merasakan teror besar hidup dan mati, tetapi dia masih gelisah di dalam hatinya. Untuk saat ini, dia akan menunggu dan memasuki tanah rahasia leluhur iblis terlebih dahulu. Pada saat ini, Liang Sheng yakin bahwa para kultivator perkasa dari dinasti abadi dapat menyimpulkan rahasia surgawi, jadi dia harus berhati-hati dan waspada dimanapun dia berada, agar tidak jatuh ke dalam pengaturan orang lain. Cara terbaiknya saat ini adalah beradaptasi dengan perubahan, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dan memanen buah terakhir. Namun, tidak lama kemudian, Liang Sheng memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan bahkan merasakan sedikit kegelisahan karena pemandangan di bawah hukum sebab akibat telah berubah lagi. Adegan yang dilihatnya hanyalah kekacauan, dan dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan deduksinya. Itu sangat sulit. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Liang Sheng dengan tegas meninggalkan arena Pulau Terapung sebelumnya dan bersiap untuk turun ke tanah rahasia leluhur iblis untuk menemukan Zhou Shen. Awalnya, semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi sekarang karena hukum sebab akibat berubah, dia hanya bisa menebak bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada Zhou Shen. Karena hanya ketika dia berada di peti mati batu tanah rahasia leluhur iblis, dan tidak di bawah pengawasannya sendiri, situasi ini dapat muncul. Ketika Liang Sheng memasuki tanah rahasia leluhur iblis lagi, dia menemukan bahwa peti batu, yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali, telah berubah menjadi merah darah di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, mata air menetes dari tepi peti batu. Tidak seperti sebelumnya, ketika butuh waktu lama untuk menghasilkan setetes air mata air kuno. Liang Sheng mendongak dan tidak melihat perubahan lain di sekitarnya, dan hanya bisa menebak bahwa itu karena peti batu itu sendiri. Tapi rahasia apa yang tersembunyi di sini? Sejak awal perencanaannya untuk rawa binatang, Liang Sheng tidak pernah setidak pasti seperti sekarang. Pada saat ini, situasi dengan peti batu tampaknya telah berada di luar kendalinya. Namun meskipun begitu, dia tidak berani bertindak gegabah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu Zhou Shen muncul. Mungkin pada saat itu, semua kebenaran akan menjadi jelas. Namun semua ini mengharuskan Zhou Shen untuk mengungkap misterinya. Namun saat dia memikirkan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Indra ketuhanannya,
yang tersembunyi jauh di dalam laut kesadaran Zhou Shen, tiba-tiba hancur, sama sekali tidak dapat merasakan keadaan Zhou Shen saat ini. Mungkinkah Zhou Shen mengalami kecelakaan? Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda waktu, dan dengan cepat mengirim pesan komunikasi ke dunia luar, karena Jin Kuan-Xiu memiliki token kehidupan Zhou Shen. Untungnya, dia segera menerima kabar baik dari Jin Kuan-Xiu. Tidak ada masalah dengan token kehidupan Zhou Shen. Karena Liang Sheng tiba-tiba menghubungi Jin Kuan-Xiu untuk menanyakan, pihak lain tentu saja akan khawatir, jadi pesan balasannya juga menanyakan apakah Zhou Shen mengalami kecelakaan. Liang Sheng tidak punya mood untuk berbicara lebih banyak kepada Jin Kuan-Xiu saat ini, jadi dia dengan santai mengabaikannya, lalu memfokuskan seluruh perhatiannya pada peti mati batu, memutus kontak dengan Jin Kuan-Xiu di luar. Dia menatap peti mati batu dengan saksama, tetapi tidak ada tanda-tanda masalah di permukaannya. Tidak mungkin untuk mengetahui dari mana harus memulai. Sama seperti Liang Sheng yang agak khawatir, Zhou Shen, yang terbaring di dalam peti mati batu, menghadapi saat paling berbahaya dalam hidupnya karena jiwanya disusupi oleh energi berwarna darah. Energi ini sangat aneh, tetapi untuk beberapa alasan, Zhou Shen sangat cocok dengan energi abnormal tersebut, dan kekuatan tubuhnya tidak memberikan perlawanan apapun. Tanpa disadari, seluruh tubuhnya diselimuti olehnya. Saat energi aneh itu menyusup ke laut kesadaran Zhou Shen, serangkaian ingatan yang bukan miliknya terus terakumulasi dalam indera keilahiannya tanpa reaksi penolakan apapun. Dalam keadaan seperti ini, Zhou Shen secara bertahap kehilangan kendali. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika dia akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Ketika baru saja terbangun, Zhou Shen, seorang kultivator alam transformasi keilahian, memiliki tatapan yang benar-benar bingung di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, tampak tidak percaya, tetapi masih dengan suara Zhou Shen. Namun, apa yang dia katakan sulit dipahami. Apakah rencananya berhasil? Rencananya berhasil. Hahaha. Segera setelah itu, Zhou Shen tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, dan pada saat ini, dia menatap seluruh tubuhnya dengan tatapan tajam. Jauh di matanya, ada sedikit ketidakpuasan. Tubuh kuali ini belum mencapai alam pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan, yang agak tidak berguna. Meskipun tubuh kuali baru berusia 300 tahun, menurut rencananya, seharusnya tidak seperti ini. Dibandingkan dengan rencananya, pertumbuhan tubuh kuali ini agak terlalu lambat, tetapi karena mampu mewarisi hati dan kesadarannya, itu dianggap sebagai rencana yang berhasil, dan dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Terlebih lagi, bahkan dapat dikatakan bahwa rencananya telah berhasil sebelumnya, setidaknya ingatan Zhou Shen sudah diketahuinya dengan baik, dan peruntungannya masih berkembang pesat. Tubuh kuali itu bernama Zhou Shen. Nama ini memang bagus, dan secara diam-diam menyusun peruntungan langit dan bumi. Terlebih lagi, marganya adalah Zhou. Tampaknya Zhou Yi, bajingan tua itu, yang telah melakukan sesuatu. Namun, bahkan jika orang tua bangka ini telah menggunakan banyak cara untuk menjagaku dengan ketat, sangat disayangkan bahwa takdir tidak dapat ditentang. Aku menukar kultivasiku dengan takdirku saat itu dan tidak mungkin bagiku untuk gagal pada akhirnya. Saat dia berbicara, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat, tetapi matanya penuh dengan perubahan, seolah-olah dia telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan masa lalu dan masa kini. Namun, kultivasi tubuh kuali ini masih agak lemah. Untungnya, menurut ingatan aslinya, aku dapat mengetahui bahwa pengaturan yang kubuat saat itu masih ada. Jadi sekarang, dengan ingatanku yang bangkit kembali, selama aku membiarkan tubuh kuali ini berkultivasi dengan tenang untuk beberapa waktu, aku sekali lagi dapat memerintah di bawah surga. Masih banyak waktu, bangkit kembali dengan ingatan pada saat ini, dapat dikatakan bahwa kehendak langit dan bumi. Bersamaku, yang disebut kompetisi dinasti abadi adalah waktu terbaik bagiku untuk memancing di perairan yang bermasalah. Saat memikirkan ini, dia merasakan sedikit sakit kepala. Bagaimanapun, dia baru saja menyatukan ingatannya dan masih banyak informasi yang harus disortir. Agar rencananya berjalan tanpa hambatan, dia perlu menyatukan semua ingatan tubuh kuali, jika tidak, itu akan tetap merepotkan di masa depan. Jadi, Zhou Shen mengulurkan jarinya, menjepit tanda teknik dengan tangan cepat yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah beberapa napas, wajahnya sudah rumit.
Dia tidak menyangka bahwa waktu yang begitu lama telah berlalu sejak dia tidur. Jika bukan karena kesempatan ini untuk bertemu Zhou Shen secara kebetulan, dia tidak akan tahu berapa tahun lagi dia harus menunggu untuk terbangun. Keluarga Zhou, guru, tetua Liang. Zhou Shen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggumamkan beberapa patah kata. Ini adalah kenangan terdalam dari Cauldron Body, terutama Elder Liang. Jika bukan karena dia, Cauldron Body ini tidak akan memiliki tingkat kultivasi seperti saat ini. Sekarang karena ada sebab dan akibat seperti itu, situasi di Beast Swamp mungkin juga disebabkan olehnya. Pada saat ini, Zhou Shen menjadi agak tertarik pada Elder Liang. Sungguh karakter yang luar biasa. Pada saat ini, dia melihat ke arah tertentu, berpikir bahwa kekuatan Cauldron Body masih agak terlalu lemah, dan agar aman, dia harus segera memulihkan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia akan lebih percaya diri dalam mengambil semua sumber daya yang dia tinggalkan dalam pengaturan sebelumnya, dan pada pemikiran ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Namun, dalam kegembiraannya, dia masih mencoba membujuk dirinya sendiri untuk berhati-hati. Justru karena inilah Bloodline keluarga Zhou memiliki kemampuan Bloodline mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Ini hanyalah hasil dari rencananya, begitu kekuatannya pulih dan rencananya berhasil, maka sudah waktunya bagi klan manusia untuk membayar hutang darah mereka dengan darah. Saat memikirkan hal ini, dia segera menenangkan kegelisahannya untuk kembali ke dunia dan kembali ke keadaan tenang sedalam sumur kuno. Semakin dekat dia dengan keberhasilan, semakin dia harus berhati-hati. Pada saat ini, Zhou Shen memejamkan matanya lagi, dan tiba-tiba sejumlah besar energi spiritual muncul di dalam ruang peti batu, yang kemudian langsung memasuki tubuh Zhou Shen. Dalam sekejap, tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika Liang Sheng berada di sisi Zhou Shen saat ini, dia mungkin akan segera merasakan situasi di dalam tubuh Zhou Shen, yang agak mirip dengan kultivasinya sendiri. Terutama sirkulasi Zhou Tian, yang hanya mengharuskannya untuk menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan, dan dia dapat mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri dalam sekejap. Sayangnya, Liang Sheng tidak melihat situasi ini saat ini, tetapi saat ini, dia bersembunyi dalam kegelapan dengan cemberut di wajahnya. Itu karena beberapa saat yang lalu, air mata air kuno yang dihasilkan di sepanjang tepi peti batu tiba-tiba berhenti menetes dan dengan cepat meresap ke dalam peti batu. Tidak hanya itu, Liang Sheng melihat mata air kuno di bawah peti batu mengalir ke atas dan langsung masuk ke dalam peti batu. Situasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tentu saja membangkitkan kewaspadaan Liang Sheng. Situasi peti batu itu terlalu aneh. Apa yang terjadi pada Zhou Shen setelah dia memasukinya? Memikirkan hal ini, Liang Sheng agak gelisah di dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Alasannya adalah bahwa hukum sebab akibat miliknya sendiri, meskipun kacau dan tidak dapat melihat pemandangan lain, tidak menunjukkan tanda-tanda bencana besar di bawah kemampuan ilahi miliknya sendiri. Selain itu, sekarang setelah dia memperoleh kemampuan minimum untuk melindungi dirinya sendiri karena kekuatannya yang meningkat, kultivator independen Zizai di dunia luar adalah payung pelindungnya yang terbesar saat ini. Selama kultivator independen Zizai ada di sana, jika ada bahaya baginya, dia akan bereaksi pertama kali dan tidak mungkin baginya untuk tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Ini adalah keyakinan unik dari transmisi satu jalur dari Sekte Kebebasan Surga Sempurna. Jika tidak, bagaimana transmisi gerbang bebas dapat dipertahankan setelah 10.000 tahun? Saya akan menunggu sedikit lebih lama dan tidak panik. Situasinya masih dalam kendaliku. Seiring berjalannya waktu, sementara Liang Sheng sedang menunggu, pola berwarna darah tiba-tiba muncul di permukaan peti batu. Pada saat Liang Sheng bereaksi, tutup peti batu itu tiba-tiba terangkat, memperlihatkan Zhou Shen di depan peti batu itu. Apakah ini masih Zhou Shen? Saat melihat Zhou Shen, reaksi pertama Liang Sheng adalah jantungnya berdebar kencang, sementara indera ketuhanan yang telah ia tempatkan di laut kesadaran Zhou Shen telah sepenuhnya menghilang. Meskipun napas Zhou Shen masih sama seperti sebelumnya, Liang Sheng meragukan apakah ia adalah Zhou Shen sebelumnya atau bukan. Ini seperti seorang kultivator di bawah kendali teknik pengendalian jiwa, yang tampaknya adalah orang yang sama di permukaan, tetapi telah digantikan secara diam-diam. Apakah Zhou Shen telah direnggut tubuhnya? Ini adalah respons stres alami Liang Sheng. Pada saat ini, mata Zhou Shen terpejam, dan saat ia menarik napas dalam-dalam, auranya tiba-tiba melonjak dalam sekejap.
Tahap awal transformasi keilahian. Tahap tengah transformasi keilahian. Tahap akhir transformasi keilahian. Keberhasilan besar transformasi keilahian. Segera setelah itu, dengan suara, bo, yang hampir tak terdengar di antara langit dan bumi, Zhou Shen menerobos sekali lagi dan memasuki alam berikutnya. Tahap awal kemunculan jiwa. Baru pada kemunculan jiwa tahap akhir, napas Zhou Shen menjadi stabil, dan alam kultivasinya tidak lagi berubah namun Liang Sheng, yang mengamati semuanya dengan saksama, hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap diam-diam. Dia hampir terkejut hingga berteriak. Pemuda ini bahkan lebih kejam daripada dirinya sendiri, dan kecepatannya dalam menembus alam telah membuat Liang Sheng sedikit iri. Hanya dia sendiri yang tahu seberapa besar upaya yang dia lakukan untuk mencapai tahap kemunculan jiwa tahap akhir. Bagaimana mungkin Zhou Shen dapat menembus alam kemunculan jiwa dengan begitu mudah saat ini? Apakah ini keberuntungan putra pilihan surgawi? Melihat ini, Liang Sheng menjadi lebih berhati-hati saat ini, dan bahkan lebih enggan untuk mengungkapkan dirinya. Rencana sebelumnya untuk mendapatkan informasi dari Zhou Shen untuk sementara dikesampingkan. Jika dia tidak sepenuhnya memahami keadaan orang lain, dia pasti akan menderita kerugian. Tidak ada kemungkinan kedua, seseorang yang dapat menerobos dari transformasi keilahian ke tahap kemunculan jiwa tahap akhir dalam sekejap mungkin bukan Zhou Shen sendiri. Berhati-hati menghindari kesalahan besar. Tidak heran Liang Sheng sangat berhati-hati. Situasi Zhou Shen terlalu mengerikan. Namun, saat ini, wajah Zhou Shen berubah dan dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah diduga Liang Sheng, memberinya firasat buruk. Saya tidak menyangka bahwa kultivasi begitu sulit saat ini karena langit dan bumi telah menjadi begitu keras. Hanya melalui pengalaman saya sendiri saya menyadari bahwa kejelasan yang membakar itu hanya dari mengingat kembali kenangan. Terobosan tubuh saya saat ini terjadi sebelum mencapai alam pemurnian dewa dan pembalikan kekosongan klan manusia, dan sudah menghadapi kesengsaraan surgawi. Ini menunjukkan ras manusia ini benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jika klan iblis kita diperlakukan seperti ini oleh langit dan bumi saat itu, kita tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Setelah mendengar ini, sebuah jawaban segera terbentuk di benak Liang Sheng, tampaknya Zhou Shen benar-benar dirasuki, atau haruskah dia katakan, leluhur iblis bereinkarnasi dengan menggunakan Zhou Shen. Liang Sheng menganggap ide ini terlalu luar biasa, tetapi selain dari tebakan ini, dia tidak dapat memikirkan jawaban lain. Namun, apapun masalahnya, Liang Sheng telah memutuskan untuk tidak muncul di hadapan Zhou Shen. Pada titik ini, Zhou Shen menghela napas, lalu bergegas keluar dari tanah rahasia peti batu. Liang Sheng awalnya bermaksud untuk tidak mengungkap jejaknya. Demi keamanan, ia mengikuti Zhou Shen dari jauh dan meninggalkan tanah rahasia leluhur iblis pada waktu yang berbeda darinya. Ia tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu kejam, tidak memberinya waktu untuk bereaksi, memaksanya mengambil risiko. Saat Zhou Shen meninggalkan tempat itu, dia benar-benar ingin memanggil kembali Stone Coffin Space ke sisinya. Bagaimana mungkin Liang Sheng membiarkan ini terjadi? Jika dia bersembunyi di Stone Coffin Space dan digendong oleh Zhou Shen, siapa tahu metode aneh lainnya, yang akan dilakukan oleh Zhou Shen, yang telah merenggut tubuhnya. Untungnya, Liang Sheng telah naik ke tahap Refining the God dan Reversing the Void Realm. Ditambah dengan kemampuan penyembunyian panel data, dia berhasil menyelinap keluar dari Stone Coffin Space tanpa menarik perhatian Zhou Shen. Untungnya, pihak lain hanya berada di tahap akhir Soul Emergence, jika tidak. Liang Sheng melirik Zhou Shen dengan waspada, tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia menjauh lagi, dengan Sky Island Arena sekarang benar-benar keluar dari pikirannya. Zhou Shen adalah masalah sebenarnya. Dia tidak mengantisipasi situasi ini sebelumnya, jadi dia agak pasif. Ketika Zhou Shen muncul di bawah pohon pagoda balai herbal di dunia bawah tanah, dia mengulurkan tangan tanpa sadar untuk menyentuh pohon itu. Ini adalah benih yang pernah ditinggalkannya di sini. Benih itu sudah menjadi raksasa yang menjulang tinggi, sangat disayangkan bahwa bahkan setelah 10.000 tahun, pohon itu tidak akan pernah memiliki kesadarannya sendiri karena tindakannya. Setelah beberapa saat bernostalgia, dia berbalik untuk melihat dunia bawah tanah di depannya. Ada sekilas kesedihan di matanya, tetapi segera dia mendapatkan kembali tekadnya. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang kembali. Klan iblis tidak perlu bersembunyi di dunia bawah tanah ini lagi.
Sekarang perencanaanku selama 10.000 tahun telah berhasil sampai batas tertentu, hanya masalah waktu sebelum klan iblis mencapai puncak langit dan bumi lagi. Itu bukan hanya karena rencanaku sendiri, generasi mudaku juga telah melakukannya dengan baik. Setidaknya, mereka telah mengikuti rencanaku, dan itulah sebabnya aku dibangkitkan hari ini. Tentu saja, ini bukan saatnya untuk membahas kebangkitan klan iblis. Dia masih harus mengatasi masalah besar pertama setelah kelahirannya. Kesengsaraan surgawi yang datang tepat setelah terobosan tubuh kuali ke alam luar tubuh, akan segera datang. Pasti ada konspirasi. Liang Sheng dengan hati-hati bersembunyi di satu sisi, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Zhou Shen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Dia menjadi semakin berhati-hati, ingin mengikuti di belakang pihak lain dan melihat apa yang mereka rencanakan selanjutnya. Di sisi lain, Zhou Shen, yang telah menerobos ke alam kemunculan jiwa tahap akhir dan telah menyerap alam rahasia peti batu ke dalam tubuhnya, juga mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Kesengsaraan surgawi dari tubuh kualinya semakin dekat, dan pikirannya begitu gelisah sehingga dia tidak bisa menahan perasaan gelisah, tidak dapat mengabaikannya dengan upaya manusia. Jadi, untuk bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi pribadinya, dia tidak punya pilihan selain dengan tergesa-gesa muncul di dunia permukaan. Perasaan dilacak oleh kesengsaraan surgawi sebenarnya tampak sangat aneh baginya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami jalur kultivasi umat manusia, dengan tubuh kuali manusia, setelah bangun dari tidurnya dan menyingkirkan tubuh iblisnya. Oleh karena itu, ini tentu saja memiliki makna yang luar biasa baginya. Namun, dari sini, orang juga bisa membayangkan betapa hebatnya rencananya sebelum dia tertidur. Untuk mencapai level ini, setelah ribuan atau bahkan jutaan tahun yang tidak diketahui, sama sekali tidak terbayangkan dalam hal kekuatan dan kebijaksanaan. Faktanya, masih banyak keterikatan sebab dan akibat pada tubuh asli Zhou Shen, tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Untungnya, selama hasilnya bagus, itu sudah cukup. Bagaimanapun, 10.000 tahun ketahanannya semuanya demi momen ini, untuk menjadi manusia dan mengambil langkah pertama dalam rencananya yang telah lama direncanakan. Ketika Zhou Shen muncul di dunia permukaan rawa binatang, dia sudah bisa merasakan aura pembunuh yang datang dari arena terapung yang jauh. Melihat ini, dia pertama-tama ragu sejenak, lalu menjadi sangat gembira, tidak mengharapkan kesempatan seperti itu saat ini. Seolah-olah itu dibuat khusus untuknya, untuk menyingkirkan rintangan apapun sebelum kemunculannya. Karena itu masalahnya, dia akan kembali lagi nanti untuk mengambil buah ini. Jadi dia hanya melirik ke arah arena terapung, memutuskan untuk membiarkannya berkembang sendiri. Dia tidak mungkin menghancurkan arena sekarang, karena itu seperti menghancurkan platformnya sendiri. Untuk saat ini, dengungan di kepalanya dan rasa krisis yang dibawa oleh kesengsaraan surgawi klan manusia tidak memberinya energi ekstra untuk memikirkan situasi lain. Pada saat ini, tugas terpentingnya adalah melewati malapetaka takdir klan manusia. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu lagi dan sekali lagi menyembunyikan semua aura yang tidak pantas jauh di dalam jiwanya, membuat dirinya identik dengan tubuh manusia asli Zhou Shen. Karena dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi, dia tentu saja harus melakukannya dengan tubuh klan manusia yang lengkap. Ini terkait dengan semua rencana masa depannya, jadi dia sama sekali tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Begitu dia melewati kesengsaraan surgawi, dia akan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk mempertimbangkan bagaimana untuk berkembang selanjutnya. Bagaimanapun, jalan itu harus ditempuh selangkah demi selangkah, dan makanan harus dimakan satu gigitan setiap kalinya. Jika klan iblis tidak bertindak berlebihan saat itu, mereka mungkin tidak akan berakhir dalam kesulitan seperti sekarang, bahkan jika langit dan bumi telah mengalami perubahan besar. Dengan pemikiran ini, Zhou Shen menarik napas dalam-dalam dan berhenti memperhatikan situasi di platform pulau terapung. Dia segera bergegas ke arah yang berlawanan dari arena terapung dengan kecepatan kilat. Cukup baginya sendiri untuk mengetahui tentang kesengsaraan surgawinya. Setelah waktu yang lama, ketika dia yakin bahwa tidak seorang pun di arena terapung dapat mendeteksi penyeberangan kesengsaraan surgawinya, dia akhirnya menghela napas lega. Untungnya, ini adalah rawa binatang, tempat pikiran dan indera seseorang akan ditekan secara alami. Kalau tidak, dia mungkin membutuhkan bantuan tambahan untuk mencapai efek ini. Ketika dia berhenti untuk memastikan tidak ada kelalaian,
dia tidak ragu lagi dan langsung melepaskan auranya. Dalam sekejap, langit di atasnya menjadi gelap seperti lautan yang berat, dan dunia berubah menjadi abu-abu kabur. 100 mil di sekitarnya tiba-tiba tampak seperti malam telah tiba. Kemudian, dengan satu ledakan yang memekakkan telinga, langit kembali cerah. Ini bukan matahari yang muncul kembali setelah awan terbelah, tetapi kekuatan tirani langit dan bumi, disertai dengan guntur dan kilat, yang secara langsung menargetkan Zhou Shen. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi akhirnya tiba. Liang Sheng, yang telah menyembunyikan auranya dan mengikuti Zhou Shen selama ini, melihat situasi ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Pertama kali adalah selama kesengsaraan surgawi Feng Yuan di kota abadi panjang umur, yang berhasil dia lalui dengan bantuan keberuntungan kota. Namun, situasi ini berbeda. Berdasarkan pengamatan dan spekulasi Liang Sheng sebelumnya, Zhou Shen mungkin telah dirasuki oleh leluhur iblis, tetapi mengapa dia mampu menarik kesengsaraan surgawi dengan begitu lancar? Bagaimanapun, ini adalah hal yang unik bagi fondasi klan manusia, dan tidak pernah ada kesempatan seperti itu yang tercatat untuk klan iblis. Terlebih lagi, jika Zhou Shen melewati kesengsaraan surgawi saat ini, siapa yang akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan roh sejati yang abadi, Zhou Shen atau leluhur iblis yang mungkin berhasil merasukinya? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Liang Sheng. Sebelumnya, hukum sebab akibat masih tampak kacau, tanpa petunjuk apapun, membuat Liang Sheng merasa semakin tidak nyaman. Karena situasi saat ini telah melampaui semua rencana Liang Sheng sebelumnya dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya, membuat semuanya menjadi tidak penting. Bagaimana dengan situasi Zhou Shen? Meskipun Liang Sheng khawatir, dia tidak menjadi terlalu cemas. Bagaimanapun, baik tanah suci yang selalu dia takuti, dan gurunya, sang pertapa yang bebas, akan merasakannya jika ada krisis karena tingkat kultivasi mereka yang luar biasa. Karena mereka tidak memiliki wawasan dari rahasia surgawi, itu menunjukkan bahwa mereka juga tidak merasakan bahaya apapun. Tentu saja, Liang Sheng tidak bisa berpuas diri karena itu. Dengan rentang hidup yang tak terbatas, dia tentu tidak bisa bertaruh pada kemungkinan seperti itu. Namun dalam menghadapi ketidakpastian, Liang Sheng juga tidak bisa bertindak impulsif. Untuk saat ini, dia hanya bisa bertahan sementara. Namun saat itu, boom, dengan suara gemuruh, guntur surgawi jatuh. Di bawah, Zhou Shen berdiri tegak, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi sebaliknya, dia menunjuk ke langit dengan satu tangan. Hancurkan! Sebuah kekuatan yang bahkan lebih dahsyat daripada guntur surgawi meletus dari ujung jarinya, lalu langsung menyerang guntur surgawi untuk beberapa saat. Angin kencang mengamuk saat dua kekuatan besar bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat kuat. Melihat ini, Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Jika dia membandingkannya dengan kekuatannya sendiri di tahap kemunculan jiwa akhir, dia hanya akan 10 kali lebih kuat dari Zhou Shen saat ini. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, kekuatan Zhou Shen sudah tak tertandingi dalam alam yang sama, benar-benar layak untuk tubuh yang diduga telah dirasuki oleh leluhur iblis. Namun, dalam keterkejutan, Liang Sheng juga merasakan sedikit kejutan karena ketika kesengsaraan surgawi turun, hukum sebab dan akibat yang sebelumnya kacau akhirnya menghasilkan sebuah pemandangan. Mungkinkah langit dan bumi telah terhubung kembali dengan Zhou Shen dan menghasilkan sebab dan akibat baru sebagai tanggapan? Meskipun rangkaian sebab akibat saat ini hanya berupa beberapa adegan tetap, dan dia tidak dapat memahami secara spesifik, hal itu tetap membuat Liang Sheng merasa agak lega. Paling tidak, dia tidak lagi tidak percaya diri seperti sebelumnya. Dia tidak takut pada musuh yang kuat, tetapi dia takut tidak dapat memahami informasi apapun tentang musuh. Selama Liang Sheng punya waktu, dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kuat darinya. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia dapat bertahan lebih lama dari mereka. Namun saat ini, Zhou Shen berbeda dari lawan sebelumnya. Mempertimbangkan kemungkinan dirasuki oleh leluhur iblis jutaan tahun yang lalu, tidak diketahui berapa lama dia dapat bertahan di dunia ini. Namun dia melihat kembali pemandangan di bawah hukum sebab akibat, dan meskipun informasinya tidak banyak, hal itu membuat Liang Sheng merasa sedikit tenang. Tanda keberuntungan setelah kesulitan yang ekstrim adalah hasil yang tidak bisa lebih baik lagi.
Namun apa yang terjadi selanjutnya mungkin merupakan pertunjukan lain, dengan dia sebagai protagonis lagi, hanya saja kali ini dia tidak akan dapat memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Karena dia telah mengolah metode bebas dan menjadi murid Sekte Kebebasan Surga Sempurna, dia tidak bisa menipu kultivator independen Zizai tentang hidup dan matinya. Tentu saja, ini tidak penting, yang terpenting adalah dia harus segera mengetahui situasi dengan Zhou Shen. Jika dia yakin bisa mengalahkan musuh, dia tidak akan ragu untuk bergerak dan melakukan pembunuhan sesegera mungkin. Saat Liang Seng merenungkan 1000 pikiran, sekarang adalah kesengsaraan guntur terakhir dalam konfrontasi Zhou Shen dengan kesengsaraan surgawi. Kali ini, awan gelap bergulung di langit, seperti binatang raksasa kuno melahap awan dan menyemburkan kabut, turun langsung ke bumi. Ekspresi wajah Zhou Shen juga menjadi lebih serius dari sebelumnya. Namun, jelas bahwa lawannya tidak panik, dan Liang Seng tidak berpikir bahwa kesengsaraan surgawi dapat menjadi ancaman bagi Zhou Shen. Seperti yang diharapkan, dengan datangnya guntur surgawi terakhir, kesengsaraan surgawi terakhir yang sebelumnya Feng Yuan andalkan pada keberuntungan gabungan para kultivator kota abadi panjang umur untuk diatasi, hanya membuat Zhou Shen menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan dampak kuat dari guntur surgawi, dia berdiri tak tergoyahkan. Kekuatan fisik Zhou Shen tidak lagi seperti klan manusia, memiliki sekitar sepertiga dari kekuatan fisik Liang Seng ketika dia berada di tahap kemunculan jiwa akhir. Ini jelas merupakan lawan yang kuat. Liang Seng belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, Liang Seng tidak tahu apakah lawannya memiliki trik lain, atau dia mungkin mencoba mengalahkan Zhou Shen sebelum dia bisa berkembang, menghentikan ancaman sejak awal. Di bawah pengawasan ketat Liang Seng yang rumit, awan guntur kesengsaraan di langit telah pecah, dan seberkas cahaya bersinar langsung pada Zhou Shen. Zhou Shen juga membuka matanya, berjemur di bawah cahaya, dan kemudian kilatan kejutan melintas di matanya. Jadi, roh sejati, manusia ini abadi, benar-benar berbeda dari klan iblis, dan sekarang dia dapat dianggap telah berhasil mengambil langkah pertama dalam rencananya. Menurut idenya tadi, karena kesengsaraan surgawi telah berlalu, dia harus pergi ke arena Pulau Terapung berikutnya, karena kesempatan di sana sangat cocok untuknya, dan bayangan yang dia tinggalkan saat itu melengkapi situasinya saat ini dengan sempurna. Namun, sekarang ancaman kesengsaraan surgawi telah terangkat dan hatinya tidak lagi terpengaruh, rasionalitasnya kembali, dan dia merasa bahwa akan lebih baik untuk menemukan tetua liang yang misterius terlebih dahulu. Lagi pula, berdasarkan ingatan tubuh kuali, situasi dunia rawa binatang berada dalam kendali pihak lain. Mengenai menemukan pihak lain, dia tidak akan mengambil tindakan segera, tetapi akan memilih untuk berhibernasi, karena perjalanannya sebagai manusia bernama Zhou Shen akan panjang. Awalnya, dia secara tidak sadar mencoba mengatasi kesengsaraan karena kedatangannya, tetapi sekarang setelah krisis teratasi, dia akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke Pulau Terapung terlebih dahulu. Dia khawatir bahwa kemunculan tubuh kualinya di tanah rahasia leluhur iblis akan menjadi bagian dari rencana tetua liang, jadi akan lebih baik baginya untuk bertemu dengan tetua liang yang misterius. Tidak peduli apakah kehadirannya sebelumnya di rawa binatang berada dalam kendali pihak lain, akan lebih bermanfaat dan tidak berbahaya untuk menemuinya menggunakan tubuh manusianya saat ini. Pikiran-pikiran ini sebenarnya cepat berlalu, dan Zhou Shen telah merencanakan langkah selanjutnya, yang menyebabkan tindakan Zhou Shen berada di luar dugaan Liang Seng. Zhou Shen tidak pergi ke arena terapung, tetapi malah kembali ke dunia bawah tanah rawa binatang. Menyaksikan Zhou Shen dengan ahli kembali ke tanah rahasia leluhur iblis, mengembalikan peti mati batu ke lokasi semula, Liang Seng merasa semakin khawatir tentang Zhou Shen di dalam hatinya. Karena pihak lain melakukan ini, dia tidak perlu banyak berpikir, itu pasti ditujukan padanya, jika tidak, tidak perlu melakukannya. Tersembunyi dalam bayang-bayang, mengamati tindakan Zhou Shen, Liang Seng semakin waspada terhadap Zhou Shen, tetapi ini, pada kenyataannya, membuatnya merasa sedikit lega. Tampaknya untuk beberapa waktu, keselamatannya terjamin. Jika pihak lain ingin langsung mengambil tindakan terhadapnya, mereka tidak akan merencanakan seperti ini. Dia sedang menunggu kemunculan Liang Seng. Tidak dapat menahan diri, Liang Seng melihat gambar di bawah hukum sebab akibat lagi, dan tanpa sadar itu telah berubah menjadi tanda keberuntungan setelah kesulitan yang ekstrim, akhirnya membuatnya bernapas lega.